Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 27. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kamp pesawat militer terletak di utara kota suci Hongmeng, seluas 3 juta sen. Ini adalah tempat untuk merekrut. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti prajurit kura-kura raksasa, terbang sepanjang jalan selama 4 jam, dan tidak tiba di kamp pesawat militer sampai malam tiba. Dalam perjalanan, Tan Yun sangat kesal karena di antara lusinan dewa kelas 1 bersama mereka, ada seorang pria muda berjubah putih yang tampak sopan dan memandang wanita di sekitarnya dari waktu ke waktu. Jika ini bukan kota suci Hongmeng, Tan Yun akan memukuli orang itu di tanah. Di kamp pesawat militer, ada tenda militer setinggi puluhan ribu kaki. Tepat di sebelah timur tenda militer, ada aula yang megah. Setelah membawa Tan Yun dan yang lainnya keluar aula, pasukan sihir penyu manusia berkata dengan suara yang dalam, Mayor Jenderal Niu bertanggung jawab untuk itu. Saya akan menjelaskan urusan militer kepada Anda. Masuk. Setelah menerima perintah, Tan Yun dan yang lainnya melangkah ke aula. Setelah memasuki aula, Tan Yun melihat seorang pria parubaya tinggi berjanggut berbaju besi. Tan Yun sekilas tahu bahwa pria parubaya yang kuat bukanlah ras manusia, tetapi ras dewa barbar, dan dia masih binatang semi-suci kelas 9. Pria parubaya itu memandang Tan Yun dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, semua berdiri untuk Mayor Jenderal Ben. Tan Yun dan yang lainnya dengan cepat berdiri. Pria parubaya itu memandang kemanusiaan Tan Yun, Mayor Jenderal Niu Dingtian adalah jenderal muda yang bertanggung jawab mengatur Anda untuk bergabung dengan tentara. Mayor Jenderal Ben tidak suka omong kosong, jadi selanjutnya, saya hanya akan memberitahu Anda tentang urusan militer. Anda harus mengingatnya. Juga, yang jelek ada di garis depan. Mayor Jenderal Ben paling benci diinterupsi saat berbicara. Siapa di antara kalian yang berani menyela Mayor Jenderal, Mayor Jenderal Ben tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Jawab saya dengan keras. Tan Yun terdiam, dan berkata dengan hormat di wajahnya, dengarkan dengan jelas. Suara Niu Dingtian selembut guntur dan berkata satu demi satu, pertama-tama, tujuan utama dari wajib militer kita adalah untuk melindungi rumah kita dari serangan iblis ekstrateritorial. Karena itu, setelah Anda mendaftar di tentara, Anda akan mendapatkan latihan dari tangan Tuan Besar Ling Xia Tianzun. Keterampilan ini termasuk semua, ada semua jenis keterampilan atribut. Anda bisa mendapatkannya secara gratis tanpa membayar kekayaan. Tentu saja, keterampilan ini jauh lebih kuat daripada yang Anda kembangkan. Oleh karena itu, ini adalah acara besar pertama setelah Anda bergabung dengan tentara. Hal besar kedua adalah kamu akan mendapatkan 1000 pil surgawi kelas atas setiap bulan. Ya, kamu mendengarnya dengan benar, itu 1000. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Anda berkultivasi dan meningkatkan kekuatan Anda dengan sepenuh hati setelah Anda meninggalkan medan perang. Tentu saja, ada pil lain seperti senyu untuk pulih dari cedera. Semua ini gratis. Mendengar ini, Tan Yun masih terlihat tenang, tetapi senyum muncul di wajah Sen Subing dan yang lainnya. Niu Dingtian berdeham dan berkata, ada ratusan tentara di dunia dewa Hongmeng kita. Pemimpin setiap pasukan adalah Raja Dewa. Setelah bergabung dengan tentara, kamu akan dipromosikan dengan kekuatanmu. Pangkat militer dibagi menjadi prajurit dewa, jenderal dewa utama, wakil jenderal dewa, jenderal dewa, jenderal dewa besar, wakil komandan, komandan, dan komandan besar. Dewa surga adalah seorang prajurit dewa, semi suci adalah jenderal dewa kecil, Dewa Suci adalah wakil jenderal dewa, dan Raja Suci dapat dipromosikan menjadi jenderal ilahi. Ranah Kaisar Suci adalah jenderal dewa yang hebat. Setelah dipromosikan ke alam Raja Dewa, dalam keadaan normal, Raja Dewa kelas 1 hingga 3 akan dikanonisasi sebagai wakil komandan oleh Tuan Ling Xia.
4 hingga 6 ranah Raja Dewa adalah komandannya. 7 hingga 9 ranah Raja Dewa adalah komandan besar. Selain itu, ada bintang yang diukir di sisi kiri dada baju besi prajurit ilahi, Jenderal Ilahi Kecil, Wakil Jenderal Ilahi, Jenderal Ilahi, Jenderal Ilahi Agung, Wakil Komandan, Komandan dan Komandan Agung. Senjata ajaib 1 bintang mewakili senjata ajaib 1 bintang, dan 9 bintang adalah senjata ajaib 9 bintang. Misalnya, kamu akan menjadi prajurit bintang. Ketika Anda bergabung dengan tentara, dengan peningkatan wilayah Anda dan menjadi prajurit surgawi kelas 2, sumber daya kultivasi Anda juga akan meningkat sebesar 10%. Singkatnya, semakin tinggi pangkat, semakin banyak sumber daya budidaya, dan juga akan meningkat. Dihormati oleh para dewa dari semua bangsa. Adapun pembagian layanan jasa, itu ditunjuk oleh para komandan utama. Peraturan layanan berjasa yang ditunjuk berbeda. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakannya di sini. Anda akan belajar secara bertahap setelah Anda bergabung dengan tentara. Akhirnya, ada 3 peraturan militer utama di dunia Dewa Hongmeng kita, yang harus selalu kamu ingat. Pertama, mereka yang tidak mematuhi Tuan Lingxia akan membunuh 9 keluarga. Kedua, mereka yang tidak mematuhi perintah militer atasan mereka akan dieksekusi. Ketiga, saling membunuh. Tidak ada amnesti bagi mereka yang bertarung secara pribadi. Jika ada konflik dengan orang-orang di tentara, jika Anda mencapai titik keabadian, Anda dapat menaiki platform Dewa Perang dan bertarung sampai mati di jalan tentara Dewa kita. Setelah itu, Niu Dingtian memandang Tan Yun dan yang lainnya, tampak bermartabat dan berkata, "Sekarang kamu bisa bicara. Yang belum jelas bisa ditanyakan." Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, "Tuan muda, apa yang harus saya lakukan jika seseorang dengan sengaja memprovokasi masalah di kamp militer? Juga, jika seseorang di kamp militer ingin bunuh diri, apa yang harus dia lakukan?" Mendengar pidato itu, Niu Dingtian memandang Tan Yun dengan persetujuan. "Anak muda, itu pertanyaan yang bagus. Kamu harus ingat bahwa di kamp militer, tidak peduli bawahan komandan mana, jika seseorang dengan sengaja memprovokasi masalah, maka persetan dengannya. Jika seseorang ingin membunuhmu, bunuhlah. Setelah itu, kamu dapat mengingat prosesnya dan memberikannya kepada atasanmu." Setelah mendengarkan, Tan Yun merasa hebat. "Itu hampir sama. Saya mengerti." Tan Yun membungkuk. "Iya." Niu Dingtian mengangguk dan memandang orang-orang, "Katakanlah, apakah Anda memiliki seorang jenderal yang ingin Anda ikuti? Jika demikian, saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda. Jika tidak, aku akan mengaturnya sendiri." Pada saat ini, pemuda berpakaian rapi dengan jubah putih di samping Tan Yun membungkuk dan berkata, "Pria kecil Cutian adalah orang dari Jenderal Besar Bai Feng." Mendengar pidato itu, Niu Dingtian tercengang. "Apa hubungan antara kamu dan Raja Dewa Bai Feng?" Pemuda berjubah putih berkata, "Paman si kecil bekerja di rumah umum Jenderal Besar Bai Feng. Setelah pamanku mengizinkanku bergabung dengan tentara, dia menyembah bawahan Jenderal Besar Bai Feng." "Yah, aku mengerti." Ketika Niu Dingtian berbicara, dia melihat pemuda berjubah putih dan menjadi lembut. Pada saat ini, Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, "Si kecil, istri, dan teman-teman juga adalah orang-orang dari Jenderal Dewa Bai Feng yang agung." "Haha, kamu juga?" Niu Dingtian tersenyum. "Ya, Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya," berkata dengan hormat. Pada saat ini, Cutian memandang Namong Yukin dan wanita lain, menelan ludahnya dan berpikir, hei, ternyata cewek-cewek ini ingin pergi ke kamp militer yang sama denganku. Bagus, ini sangat bagus. Tan Yun melihat perubahan di mata Cutian dan mencibir di dalam hatinya. Niu Dingtian memandang Tan Yun dan berkata dengan santai, "Apa hubungan antara kamu dan Raja Dewa Bai Feng?" Tan Yun berkata dengan jujur, "Tidak masalah. Si kecil itu hanya memiliki kakak laki-laki yang bergabung dengan tentara di bawah Jenderal Dewa Bai Feng yang agung. Kakak laki-laki yang memuja Dewa Jenderal Bai Feng yang agung setelah membiarkan si kecil itu bergabung dengan tentara." "Oh begitu," kata Niu Dingtian. Pada saat ini, Cutian berkata sambil tersenyum, "Saya pikir bocah ini memiliki latar belakang apapun.
ternyata tidak memiliki latar belakang. Kemudian, Niu Dingtian berteriak keluar aula, "Kemarilah." Saat berikutnya, seorang prajurit sihir bintang 6 dengan hormat memasuki aula. Niu Dingtian menghadap prajurit sihir bintang 6, memerintahkan, "Kirim mereka." Bawahan patuh. Saat prajurit ilahi mengambil perintah dan melangkah keluar dari aula, Tan Yun terkejut. Tetapi Tan Yun menemukan bahwa seorang pemuda tampan sedang berjalan ke arah dirinya sendiri dan orang lain. Pemuda tidak lain, itu adalah Zanzi yang telah memasuki dewa kelas 7 semi suci. Zanzi baru saja mendapat kabar. Setelah rekrutan lain datang untuk melapor, dia bergegas mendekat. Sejak Zanzi tiba di kamp pesawat militer lebih dari 300 tahun yang lalu, dia telah dengan ketat memeriksa para dewa yang bergabung dengan tentara. Dia dengan jelas mengingat mata dan suara Tan Yun. Dia ingin menemukan si pembunuh dengan pesan ini. "Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati." Sen Subing berkata, "Zanzi kemungkinan akan mengetahui bahwa Anda adalah pembunuh Zan Suyun dan Zan Sutian menurut suara dan mata Anda. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya." Ketika Tan Yun berbicara, dia memanipulasi kedua pupilnya untuk berubah menjadi emas muda. Warnanya sangat ringan. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Ada cahaya keemasan redup di pupil Anda. "Tunggu," Zanzi berkata kepada prajurit sihir bersama Tan Yun dengan surat perintah penggeledahan. Setelah membungkuk pada Zanzi, prajurit sihir itu kembali menatap Tan Yun dan yang lainnya, siap untuk diperiksa. "Hehe, saudara Zan, apakah kamu di sini lagi?" Pada saat ini, Niu Dingtian berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. "Iya," Zanzi menghela nafas, "walaupun kemungkinan menemukan pembunuhnya sangat tipis, kita harus memeriksanya, bukan?" "Itulah," Niu Dingtian bergema, "pencuri itu sangat berani sehingga dia membunuh tuan muda tertua dan kedua di rumahmu. Kakak Zan, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu." Zanzi membungkukkan tangannya, "Tuan muda Niu, kamu sibuk denganmu." Kemudian, Niu Dingtian berbalik dan berjalan ke aula sambil tersenyum, dan kemudian mengatur kemana rekrutan lain akan pergi. Zanzi mendatangi Tan Yun dan berkata tanpa ragu, wanita itu mundur dan pria itu melangkah maju dan berdiri. Sen Subing dengan hormat mundur dan berdiri dengan kepala tertunduk. Chu Tian, Tan Yun, Wu Xin, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao dan Wei Kuan dengan hormat melangkah maju. Zanzi melirik Tan Yun dan memerintahkan, "Angkat kepalamu dan lihat aku." "Iya," Tan Yun menjawab, mengangkat kepalanya dan menatap Zanzi. Mata Zanzi menyapu 8 orang dan akhirnya tertuju pada mata Tan Yun. "Iya," Zanzi mengerutkan kening dan berpikir, mata putra ini sangat mirip dengan pembunuh yang membunuh tuan muda di pintu keluar jurang jahat para dewa lebih dari 400 tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah pupil si pembunuh normal, sedangkan pupil orang ini dipenuhi dengan sedikit cahaya keemasan yang tidak terdeteksi. Anak ini sangat mencurigakan. Tan Yun ditatap oleh Zanzi. Dia gelisah di dalam hatinya. Dia pikir dia bisa mengatasi pemeriksaan Zanzi. Yang dia takutkan adalah Zanzi akan mencari jiwa Sen Subing dan yang lainnya. Setelah Anda mencari jiwa istri Anda, pembunuhan Zan Zuyun Anda akan terungkap, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tan Yun berbisik kepada Jinglu di Menara Dewa Lingqiao, "Xiao Lu, jika hal-hal muncul berikutnya, kamu harus membunuh Zanzi secepat mungkin, dan kemudian mengemudikan Senzu dan lari bersama kami." Di Menara Dewa Lingqiao, Jinglu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, aku ingat." Pada saat ini, cincin ilahi Zanzi melintas di antara jari-jarinya, dan jubah hitam muncul di tangannya dan melemparkannya ke Tan Yun. Dia memerintahkan, mengenakan jubah hitam, menutupi fitur wajahnya, dan hanya menunjukkan matanya. "Iya," ketika Tan Yun berbicara, suaranya 90% mirip dengan sebelumnya, dan 10% sisanya berbeda. Suaranya sedikit serak. Alasan mengapa suara Tan Yun tidak berubah adalah karena ada Chu Tian di sampingnya. Jika suara Anda menjadi sangat berbeda dari sebelumnya,
Setelah diekspos oleh Chu Tian, benar-benar tidak akan ada perak di sini. Harus dikatakan bahwa Tan Yun melakukan segalanya, cukup berhati-hati dan teliti. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, ya, Zhan Zi mengangkat alisnya dan berkata, suara bocah ini juga agak mirip dengan si pembunuh. Zhan Zi menatap mata Tan Yun dan ingin mendeteksi sesuatu dari mata Tan Yun. Namun, mata Tan Yun tidak bergelombang dan setengah gugup. Tan Yun mengenakan jubah hitamnya dan menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata. Seperti, sangat suka, Zhan Zi menatap Tan Yun, matanya menunjukkan niat membunuh. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengumpulkan gambar dari udara kosong. Dalam gambar, Tan Yun mengenakan jubah hitam untuk membunuh Zhan Zuyun di luar jurang para dewa yang ganas di masa lalu. Tan Yun, dalam gambar, dan Tan Yun, yang sekarang mengenakan jubah hitam, menemukan bahwa mereka memiliki tinggi dan tinggi badan yang sama. Zhan Zi memutar tangan kanannya, pedang ajaib muncul di tangannya dan meletakkannya di leher Tan Yun. Tan Yun berpura-pura ketakutan dan bingung. Kakinya gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Senior, kamu mengenali orang yang salah. Generasi muda sama sekali bukan orang dalam citra ingatanmu. Jangan bicara omong kosong." Zhan Zi berkata dengan senyum muram, "Ikuti aku. Kamu telah mengejarku selama bertahun-tahun. Hari ini aku akan memberimu pukulan dan mengirimmu untuk melihat saudara keduamu." Kalimat ini, kamu katakan dengan keras kepadaku, jangan menyela di tengah jalan. Tan Yun tahu bahwa kalimat ini persis seperti yang dia katakan ketika dia membunuh Zhan Zuyun dengan satu pukulan. Saat ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengulangi kalimat ini dengan keras. "Nak, kamu adalah pembunuhnya." Zhan Zi berteriak, "Meskipun mata dan suaramu agak berbeda dari sebelumnya, aku yakin pembunuhnya adalah kamu." Engah. Zhan Zi mengayunkan pedangnya dan meninggalkan luka tulang yang dalam di lengan kanan Tan Yun, dengan aliran darah yang berdegup. "Jenderal Niu, tolong, dia akan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu." Tan Yun berpura-pura menjadi 6 dewa. Setelah berteriak serak, dia berbisik kepada Shen Subing dan yang lainnya, "Jangan tunjukkan kekuranganmu seolah-olah kamu tidak peduli dengan penampilanku. Jika tidak, begitu Zhan Zi mencari jiwamu, kita akan berada dalam bahaya hari ini." Berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, Niu Dingtian terbang keluar dari aula dan keluar dari udara tipis dari Tan Yun. Melihat Zhan Zi, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kakak Zhan, apakah kamu yakin itu bocah ini?" "Meskipun aku tidak yakin, itu mungkin dia," kata Zhan Zi. "Ini benar-benar bukan aku, itu bukan aku." Tan Yun pucat dan sepertinya dia akan ketakutan konyol. Niu Dingtian berpikir sedikit dan berkata, "Saudara Zhan, saya mengerti bagaimana Anda ingin menangkap si pembunuh, tetapi ada banyak terans di dunia Hongmeng, dan ada orang-orang dengan suara dan mata yang sama. Bocah ini telah bergabung dengan tentara sekarang untuk setia kepada Tuan Ling Xiatianzun." Tan Yun buru-buru menjawab, "Iya, benar, Mayor Jenderal Niu benar." "Hantu bagimu." Zhan Zi menatap Tan Yun dan berkata, "Tidak mengakuinya. Hehe, jika kamu tidak mengakuinya, kamu pikir Zhan tidak punya cara untuk membawamu? Tuan binatang pencari jiwa, tolong keluar."